saya keluarga bisa dijadikan pelajaran supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya bisa lebih baik lagi. Laporan tidak bisa dicabut, Tapi kalau aduan, kalau aduan bisa. bisa. Tapi ini kasus Lesti ini pengaduan atau pelaporan? Tadi Bapak kan sempat sampaikan ini kasus tentang Lesti Kejora. Lesti Kejora. Iya. Ya, yang ternyata kita saksikan bersama bahwa laporannya ke kepolisian itu ternyata kemudian dicabut. Jadi kita disuguhi sebuah drama dalam sebulan terakhir ini, drama yang endingnya ternyata berakhir damai. Iya, berakhir damai. Saya keluarga bisa dijadikan pelajaran supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya bisa lebih baik lagi. Alhamdulillah kita sudah membuat perjanjian jadi insya Allah tidak terulang lagi. Tadi sempat Bapak sampaikan bahwa ada perbedaan antara aduan dengan laporan. Coba bisa dijelaskan. Oh iya. Jadi terima kasih atas kesempatan ini. Jadi mungkin orang awam melihat bahwa antara laporan dan pengaduan itu sama. Iya. Tetapi dari kacamata hukum, khususnya dari perspektif hukum pidana, itu sangat beda. Meskipun hakikatnya adalah penyampaian. Pengaduan itu menyampaikan juga persoalannya kepada polisi, begitu juga laporan menyampaikan juga persoalannya kepada aparat keamanan. Tetapi dalam hal proses selanjutnya, laporan, begitu si pelapor menyampaikan laporan tidak bisa dicabut kembali. Laporan tidak bisa dicabut kembali meskipun kedua belah pihak antara pelaku dan korban itu ada perdamaian. Itu kalau pelaporan. Oke. Jadi meskipun ada perdamaian antara kedua belah pihak, antara pelaku dengan korban, laporan itu tetap lanjut. Bisa jadi perdamaian yang ada, yang telah dibuat kedua belah pihak itu akan menjadi pertimbangan hakim di pengadilan nantinya. Itu laporan. Itu pelaporan. Ya. Pengaduan atau kelah delik ya dalam istilah pidananya itu, dalam bahasa Belandanya, atau pengaduan itu beda dengan laporan. Jadi begitu si korban mengadu, tapi ini kebanyakan kasus seperti ini, pengaduan ini itu ketika ada delik terjadi di internal rumah tangga. Jadi misalnya ada anak mencuri uang orang tuanya, ada istri memukul suaminya, atau suaminya memukul istrinya. Jarang sih kalau istri memukul suami. Misalnya ada, meskipun faktanya hari ini bahwa itu ada. Iya. Bukan hanya memukul, tetapi menganiaya malah. Jadi begitu pengaduan ditarik, persoalan hukumnya selesai. Tidak lanjut lagi untuk proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Itu kalau aduan. Itu aduan. Jadi intinya laporan tidak bisa dicabut. Tapi kalau aduan bisa. Tapi ini kasus Lesti ini pengaduan atau pelaporan? Yang saya dengar,
melalui lawyernya Pak Hotman Sitompul. Iya. Itu laporan. Laporan, bukan aduan. Bukan aduan. Sepanjang pengetahuan pidana saya itu keliru. Iya. Kalau benar itu laporan. Tapi ini kan masih dugaan saya. Kalau itu bukan laporan. Artinya kalau laporan, meskipun endingnya adalah damai, tapi proses hukumnya tetap berjalan. Nah, itu yang saya lihat dari Pak Hotman Sitompul itu, laporan. Jadi untuk sementara saya berkesimpulan, keliru ini. Iya. Seharusnya seorang Hotman Sitompul, dia kan pengacara senior. Ya harusnya kalau laporan memahami itu bahwa laporan itu tidak bisa dicabut. Atau memang ketika misalnya nih ada kasus seperti itu ya, apa pihak yang berwajib, polisi misalnya, ketika menerima aduan atau laporan itu memang diberikan, apakah polisi itu kemudian memberikan pilihan kepada pengadu, Anda mau mengadu atau mau melapor? Biasanya ada, bisa jadi. Tidak ada juga di dalam aturan yang menjadi kewajiban hukum bagi penyidik yang menerima masyarakat yang menjadi korban tindak pidana untuk memberikan pilihan seperti itu. Tapi yang jelas, tapi seharusnya memahami bahwa ini pengaduan, ini laporan. Karena implikasinya berbeda di ujung. Iya, implikasi hukumnya berbeda. Baik, Anda tahu dengan siapa hari ini, malam ini ya, dengan siapa malam ini saya duduk. Beliau adalah salah seorang staf ahli Bupati Polewali Mandar. Meskipun yang saya tahu dari beliau, ini paling sering memang menangani tentang kasus-kasus hukum yang dihadapi oleh pemerintah daerah kalau tidak salah. Seperti itu Pak Di. Meskipun secara teknis staf ahlinya itu di bidang ekonomi dan keuangan. Sudah berapa lama nih jadi staf ahli? Kurang lebih hampir 1 tahun lah. Ya. Sebelum jadi staf ahli dulu di mana? Ya, sebelum jadi staf ahli ya kami diberi amanah oleh pimpinan untuk menjadi sekretaris DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Mantan sekretaris daerah. Karena yang sering beliau sering orang sebutkan jabatan beliau itu asisten. Nah iya. Ya. Sampai saya kemarin ketika saya bilang asisten, ini yang mau diklarifikasi. Beberapa tempat itu begitu. Ya. Memanggil asisten. Ya kadang saya biarkan, kadang juga saya luruskan. Tapi ketika berhadapan dengan saya langsung diluruskan. Iya, saya harus luruskan.